selamat datang di video Cranium. Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar bareng-bareng nih terkait video Cranium yang dibagi menjadi 4 topik bahasan. Di antaranya ada neurocranium, viscerocranium, topografi, serta bangunan pentingnya. Selamat menonton! Selanjutnya kita beralih ke os sphenoidal. Os sphenoidal terletak di fossa cranii anterior et media. Os sphenoidal ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu korpus, ala minor, ala mayor, dan juga processus pterygoideus. Dari arah superior, kita dapat mengamati corpus ossis sphenoidalis. Di dalam korpus terdapat sinus ossis sphenoideis dexter et sinister yang dipisahkan oleh suatu sekat bernama septum sinuum sphenoidalium dengan pintu masuk berupa apertura sinus ossis sphenoidei. Pada permukaan superior korpus terdapat sella turcica yang akan ditempati oleh glandula hypophysalis, dan di bagian lateralnya terdapat sulcus caroticus. Selanjutnya, di antara ala mayor dan ala minor ossis sphenoidalis terdapat suatu celah sempit bernama fissura orbitalis superior. Kemudian, pada ala mayor ossis sphenoidalis terdapat 5 fasies, yaitu fasies cerebralis, kemudian fasies temporalis, kemudian fasies infratemporalis, kemudian fasies maxillaris, dan fasies orbitalis. Kemudian, ala mayor ossis sphenoidalis juga memiliki 4 margo, di antaranya margo zygomaticus yang berbatasan dengan os zygomaticum, kemudian margo frontalis yang berbatasan dengan os frontal, kemudian margo parietalis yang berbatasan dengan os parietal, dan yang terakhir adalah margo squamous yang berbatasan dengan os temporal. Kemudian pada fasies cerebralis kita dapat menemukan beberapa foramen. Yang pertama foramen rotundum, kemudian foramen oval, dan juga foramen spinosum. Selanjutnya, pada fasies temporalis terdapat spina ossis sphenoidalis. Kemudian kita masuk ke processus pterygoideus. Proses pterygoideus memiliki 2 lamina, yaitu lamina lateralis dan lamina medialis. Pada pangkal lamina medialis terdapat fossa scaphoidea. Selain itu, terdapat juga canalis pterygoideus yang memanjang ke anterior dan akan dilewati oleh nervus petrosus major et profundus. Selanjutnya, kita masuk ke os ethmoidal. Os ethmoidal tersusun atas lamina cribosa, lamina perpendicularis, serta labyrinthus ethmoideus. Pada preparat, terlihat lamina cribosa yang menempati incisura ethmoidalis. Terdapat juga crista galli yang mengarah ke superior dan berlanjut ke anterolateral menjadi ala crista galli. Terdapat juga lamina perpendicularis ossis ethmoidei yang akan membentuk bagian superior dari septum nasi. Terdapat labyrinthus ethmoideus yang terdapat pada tepi lateral lamina cribosa, dan di dalamnya terdapat ruangan-ruangan yang disebut selula ossis ethmoidei, yaitu selula anteriores, media, serta posteriores ossis ethmoidei. Pada preparat, labyrinthus ethmoideus tidak terlihat karena tertutup oleh os frontal di sebelah superiornya.
pada dataran medial labirinthus terdapat concha nasalis suprema, concha nasalis superior, serta concha nasalis media. Terdapat bula ethmoidea osea, hiatus semilunaris osseus, dan juga infundibulum ethmoideum osseum. Kemudian pada dataran inferior terdapat processus uncinatus yang akan berhubungan dengan concha nasalis inferior. Concha nasalis inferior adalah concha yang berupa tulang yang berdiri sendiri, terdiri dari processus lacrimalis di bagian anterior, kemudian ada processus ethmoidalis di bagian posterior, dan ada processus maxillaris di bagian medialnya. Di mana pada tepi superior bagian frontal concha nasalis inferior menempel pada crista conchalis maxilla, sedangkan tepi superior bagian posterior concha nasalis inferior dan pangkal processus ethmoidalis menempel pada crista conchalis ossis palatinus. Kemudian ada os lacrimal, di mana pada os lacrimal terdapat crista lacrimalis posterior dari os lacrimal dan crista lacrimalis anterior os maxilla membentuk fossa saci lacrimalis dan akan berlanjut menjadi kanalis nasolacrimalis. Lalu ada os nasal dexter dan os nasal sinister, di mana keduanya itu antara dexter dan sinister membentuk sutura internasalis. Lalu os nasal dengan os frontal membentuk sutura frontonasalis. Lalu os nasal dengan os maxilla membentuk sutura nasomaxillaris. Bagian tepi inferior os nasal ikut membentuk apertura piriformis. Lalu bagian superior dataran dalamnya menempel pada spina nasalis ossis frontalis. Os vomer ada di bagian sini. Os vomer akan membentuk pars ossea septinasi, di mana pada tepi superiornya berupa ala vomeris yang menempel pada processus vaginalis ossis sphenoide dan processus sphenoideus. Di mana pada bagian lateral dari os vomer terdapat sulcus vomeris yang akan dilewati oleh nervus et arteri nasopalatinus. Lalu ada os zygomaticum, di mana pada os zygomaticum terdapat 3 fases, yaitu fases lateralis ossis zygomatici, fases orbitalis ossis zygomatici, dan fases temporalis ossis zygomatici. Kemudian terdapat os maxilla. Os maxilla adalah tulang yang membentuk rahang atas dan sebagian besar tulang wajah manusia. Maxilla berartikulasi dengan maxilla sisi yang berlawanan dengan os frontal, os sphenoidal, os nasal, os vomer, os ethmoidal, concha nasalis inferior, os palatinum, os lacrimal, os zygomaticum, cartilaginous nasi, serta septum nasi. Struktur dan bangunan maksila yang lebih detail akan dijelaskan pada bab maksilofacial. Lalu terdapat mandibula. Mandibula adalah tulang yang membentuk rahang bawah manusia, di mana semua otot penguyahan menempel pada tulang ini. Secara umum, mandibula tersusun atas 2 bagian, yaitu corpus mandibula dan ramus mandibula. Lalu terdapat os palatinum. Os palatinum akan membentuk sepertiga posterior palatum durum. Os palatinum sendiri terdiri atas 2 lamina, yaitu lamina horizontalis ossis palatini dan lamina perpendicularis ossis palatini. Serta terdiri atas 3 prosesus, yaitu processus sphenoideus, processus orbitalis, lalu ada processus pyramidalis. Sekian video pembelajaran kranium kali ini. Terima kasih telah menonton. Selamat belajar dan Sampai jumpa.